Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra dengan NIM 1803-2114. Berasal dari kelas pembelajaran biologi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi dengan menggunakan via Zoom. Kenapa saya melakukan hal tersebut dengan via Zoom? Karena kondisi kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka atau langsung. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat penjelasan saya melalui via Zoom tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Semoga anak-anak Bapak senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan di masa-masa pandemi ini. Anak Bapak harus menjaga kesehatannya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan berbagai teori evolusi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pokok pikiran teori evolusi Darwin. Yang ketiga, siswa mampu menemukan persamaan perbedaan pandangan para ahli tentang evolusi. Yang keempat, siswa mampu menentukan faktor-faktor dan petunjuk pendukung terjadinya evolusi. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Langsung saja, minggu kemarin kita sudah masuk materi tentang reproduksi. Sekarang Bapak mau menjelaskan sedikit tentang materi evolusi. Jadi sebelum Bapak menjelaskan, nanti Bapak akan mengirim link absen di kolom chat Zoom. Nanti anak-anak Bapak bisa mengisi absen tersebut melalui link yang Bapak kirim tersebut. Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang evolusi. Bapak akan share screen. Bisa diperhatikan share screen yang Bapak kirim. Pengertian evolusi dari Anda semuanya, apakah tahu apa arti evolusi? Meskipun banyak kita dengar kata-kata evolusi dalam hidup kita, dalam film kita pernah dengar evolusi dalam kehidupan sehari, evolusi. Apakah dari Anda semuanya tahu arti evolusi menurut bahasa dari biologi? Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam rangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga akan terbentuknya spesies baru. Jadi untuk terbentuknya spesies baru tersebut, makhluk hidup membutuhkan waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan untuk terbentuknya spesies baru tersebut. Dan macam-macam evolusi dibagi berdasarkan hasilnya, dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi progresif sama evolusi regresif. Evolusi progresif yaitu evolusi yang menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup atau survive. Itu contohnya pada burung finch di Galapagos. Dia menuju evolusi yang menuju kemungkinan dapat bertahan hidup atau survive. Jadi mereka pun terbang dari pulau ke pulau untuk tetap bertahan hidup. Dan yang evolusi regresif yaitu evolusi menuju pada kemungkinan menjadi punah, sepertinya dinosaurus gitu. Berdasarkan objek yang mengalami dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi organik sama evolusi kosmik. Evolusi organik itu apa? Evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Sedangkan evolusi kosmik, evolusi yang terjadi pada benda yang mati. Dan evolusi itu mempunyai tanda-tanda. Terjadinya evolusi itu pasti ada tanda-tandanya. Yang pertama, adanya faktor keturunan yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, adanya variasi sifat keturunan. Yang ketiga, adanya hubungan kekekalan sifat dengan keadaan alam. Jadi di antara tanda-tanda tersebut itu akan terjadinya evolusi, maka terjadilah tanda-tanda tersebut gitu.
Yang D, ciri-ciri evolusi. Yang pertama evolusi, ciri-ciri pertama evolusi itu adalah perubahan dalam suatu populasi, bukan perubahan suatu individu. Jadi dalam terjadinya evolusi tersebut mengalami perubahan terhadap populasi, bukan terhadap satu individu saja. Kalau perubahan terjadi pada individu itu tidak bisa dikatakan evolusi. Yang kedua, perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu, sedangkan sebagian besar sifat gen tidak berubah. Yang ketiga, evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Dengan kata lain, harus ada perubahan genetik dalam evolusi. Dalam evolusi, yaitu yang keempat, ciri yang keempat, dalam evolusi, perubahan diarahkan oleh lingkungan, harus ada faktor pengarah sehingga evolusi adalah perubahan yang paling selektif. Terus evolusi itu, mekanisme evolusi itu yang pertama ada mutasi. Mutasi perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Mutasi ini akan menghasilkan alel baru, kemudian melalui proses perkawinan kombinasi akan menghasilkan variasi baru. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi terhadap anggota populasi sehingga anggota yang kuat dan sehat yang dapat bertahan hidup. Ini akan kita pelajari nanti setelah materi ini. Kita akan pelajari tentang teori-teori evolusi. Nanti ada beberapa ahli akan menyampaikan teori-teori tentang evolusi. Nanti kita berhubungan dengan seleksi alam ini. Seleksi buatan, yaitu seleksi yang dilakukan manusia, dilakukan dalam bentuk rangka untuk memperoleh keturunan yang baik, misalnya pada hewan ternak atau tanaman budidaya, seperti melakukan seleksi terhadap hewan ternak, membuat hasil dari hewan ternak itu bagus. Asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan ini dibagi menjadi dua teori, teori abiogenesis dan teori biogenesis. Teori abiogenesis ini menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penyusun teori ini berasal dari fakta-fakta yang masih sangat sederhana seperti katak berasal dari lumpur dan belatung berasal dari daging busuk. Aristoteles melakukan percobaan pada tanah yang direndam air akan muncul cacing. Teori ini dikuatkan oleh ilmuwan Belanda dengan memperhatikan adanya makhluk remik pada air rendaman jerami tersebut. Dan sehingga ditariklah kesimpulan bahwa mikroorganisme berasal dari udara atau makanan basi. Kemudian ada ilmuwan John Needham pada tahun 1700 melakukan penelitian dengan cara memanaskan air kaldu. Kemudian mendinginkannya setelah itu muncul pada beberapa lama muncul di dalam air kaldu tersebut mikroorganisme yang baru. Jadi yang John Needham ini menyimpulkan bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu atau benda mati. Yang kedua, teori abiogenesis. Teori abiogenesis disanggah oleh teori. Jadi yang teori abiogenesis tadi yang telah disimpulkan oleh beberapa ahli disanggah oleh teori abiogenesis. Teori abiogenesis ini disanggah oleh teori abiogenesis sejak awal abad 19. Teori abiogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori abiogenesis dikemukakan oleh Francisco Redi, Louis Pasteur, dan Lazzaro Spallanzani. Jadi pada Francisco Redi melakukan eksperimen untuk membuktikan teori biogenesis itu bisa menyanggah teori abiogenesis. Tujuannya itu untuk membuktikan bahwa belatung yang ada di daging berasal dari induk lalat yang bertelur di daging tersebut. Jadi digunakan 3 toples. Toples A, B, C. Toples A itu steril dari kuman, diisi seperti lagi dan ditutup rapat.
Sedangkan toples B steril dari kuman diisi sepotong daging dan dibiarkan terbuka. Sedangkan toples C diberi sepotong daging dan ditutup oleh kain basah. Tiga toples tersebut dibiarkan selama beberapa hari. Dan hasil setelah beberapa hari, pada toples tidak ada belatungnya sama sekali. Itu pada toples A yang tertutup rapat. Pada toples B paling banyak belatungnya di daging. Kenapa? Karena dalam toples tersebut tidak tertutup oleh suatu yang menghalangi mikroorganisme yang dari udara masuk ke dalam tersebut. Jadi langsung masuk itu ke daging. Jadi banyak mikroorganisme pada daging tersebut. Yang tabung C atau toples C terdapat belatung atau mikroorganisme di atas kain kasa tersebut karena tidak bisa menembus kain kasa tersebut. Nah, itu kesimpulannya bahwa belatung berasal dari lalat yang hinggap di daging untuk bertelur. Ada ilmuwan Lazarus Spallanzani melakukan percobaan digunakannya 2 buah labu. Labu pertama diisi air sediaan dari sari kacang hijau yang dipanaskan. Setelah didinginkan, labu tersebut dibiarkan terbuka selama beberapa hari. Labu 2 berisi sediaan dari sari kacang hijau yang dipanaskan, selanjutnya ditutup dengan rapat-rapat didinginkan serta dibiarkan selama beberapa hari. Jadi setelah 2 tabung tersebut dibiarkan beberapa hari, nanti kita bisa melihat hasilnya. Pada labu yang dibiarkan terbuka, sediaan berubah keruh. Pada labu yang ditutup rapat air, sediaannya tetap tampak jernih. Karena air sediaan keruh menunjukkan bahwa terdapat kuman yang masuk ke dalam air sediaan tersebut. Kuman tersebut terbawa oleh udara. Jadi pada yang terbuka tersebut menjadi keruh karena dibawa oleh udara. Udara itu membawa kuman-kuman tersebut, makanya keruh airnya. Yang selanjutnya, Louis Pasteur menggunakan 2 buah labu. Selanjutnya, labu dibiarkan selama beberapa hari dengan posisi tegak. Lalu labu kedua berisi air sediaan yang terdiri dari larutan gula ragi yang dipanaskan. Selanjutnya, labu dimiringkan sampai air sediaan keluar sedikit dari ujung pipa. Labu tersebut diletakkan kembali ke dalam posisi tegak selama beberapa hari. Hasilnya, setelah beberapa hari kemudian, pada labu yang diletakkan dengan posisi tegak, air sediaan tampak jernih. Pada labu yang tadinya diletakkan dengan posisi miring, air sediaannya tampak keruh. Karena air sediaan keruh menunjukkan bahwa kuman dari udara dapat masuk ke air sediaan tersebut saat posisi labu dimiringkan. Ada juga beberapa teori yang dikemukakan seperti teori kosmozik, teori penciptaan, teori evolusi kimia. Ada juga teori evolusi biologi. Nah, itu tugas dari Ananda, nanti akan mencari penjelasan dari yang belum Bapak jelaskan tadi. Kita masuk ke teori evolusi. Teori evolusi dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Jean Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 dan sampai 1829. Dia seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Disebut teori Lamarckisme. Contohnya, klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun pohon. Jadi awalnya kenapa bisa disebut teori Lamarckisme? Karena contoh dia tersebut jerapah yang punya leher panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun yang tinggi. Jadi karena kebiasaan jerapah tersebut, maka leher jerapah pun panjang dikarenakan memakan daun-daunan yang berada di pohon yang tinggi. Maka karena kebiasaan tersebut, maka leher jerapah tersebut panjang. Masuk ke teori Charles Darwin.
teori evolusi Darwin ini tidak mengakui adanya penciptaan makhluk hidup secara mendadak dan berwujud sama selama hidup di bumi. Beberapa hal pokok dalam teori evolusi Darwin sebagai berikut. Variasi pada organisme merupakan variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisme. Terjadinya seleksi alam dalam kehidupan organisme. Contohnya nenek moyang jerapah yang lehernya pendek dan ada yang lehernya panjang. Jerapah yang berleher pendek mati karena tidak memperoleh makanan. Jerapah yang berleher panjang bertahan hidup. Jerapah yang berleher panjang tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi yang telah Bapak sampaikan tadi tentang seleksi alam tadi itu tuh berkaitan dengan teori Darwin ini. Jadi Darwin ini memberikan sebuah contoh bahwa dulu terdapat ada jerapah pendek, jerapah panjang yang lehernya panjang, dan jerapah yang lehernya pendek. Jadi pada saat itu terjadilah seleksi alam bahwa jerapah pendek yang berleher pendek ini mati karena tidak memperoleh makanan, karena makanan jerapah tersebut berada di pohon-pohon yang tinggi sekarang pada saat itu. Jadi menguntungkanlah bagi jerapah yang lehernya panjang bisa memperoleh makanan yang berada di pohon yang tinggi. Jadi bisa melangsungkan kehidupannya sampai sekarang. Petunjuk adanya evolusi. Yang pertama adanya variasi makhluk hidup, yang kedua adanya fosil, yang ketiga homologi dan analogi alat-alat tubuh makhluk hidup, biologi perbandingan fisiologi, yang selanjutnya petunjuk-petunjuk secara biokimia, petunjuk-petunjuk peristiwa domestika, petunjuk alat tubuh yang tersisa. Jadi itu merupakan petunjuk bahwa adanya evolusi. Oke, sudah panjang lebar Bapak menjelaskan tentang evolusi. Semoga Ananda sekalian bisa mengerti dengan penjelasan Bapak. Sebelum kita tutup kelas kita pada siang hari ini, Bapak memberikan sebuah tugas untuk Ananda sekalian untuk merangkum materi kita hari ini minimal 1 halaman, dan tugas tersebut akan dijadikan syarat untuk masuk ke kelas Bapak selanjutnya. Dikumpul minggu depan dalam bentuk Word diketik, formatnya TNF 12, dikumpulkan minggu depan. Tugasnya Bapak kasih sekarang nih. Oke, Bapak cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak kasih pada hari ini untuk sebagai syarat masuk kelas Bapak minggu depan. Tetap jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup kelas.